Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Herman, NIM 1904010061. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu substansi materi pokok mata kuliah aspek hukum ekonomi, yaitu tentang jual beli. Jadi jual beli ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan dan sesuai dengan hukum syara. Metode pembayaran dalam transaksi jual beli yaitu yang pertama, metode pembayaran tunai seketika. Metode pembayaran tunai seketika ini merupakan bentuk yang sangat klasik, tetapi sangat lazim dilakukan dalam melakukan jual beli. Dalam hal ini, harga barang diserahkan semuanya sekaligus pada saat diserahkannya barang objek jual beli kepada pembeli. Kedua, metode pembayaran dengan cicilan atau kredit. Metode pembayaran dengan cicilan atau kredit ini dimaksudkan bahwa pembayaran yang dilakukan dalam beberapa termin, sementara penyerahan barang kepada pembeli dilakukan sekaligus di muka, meskipun pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi. Dalam hal ini menurut hukum, jual beli dan peralihan hak sudah sempurna terjadi, sementara cicilan yang belum dibayar menjadi hutang piutang belaka. Ketiga, metode pembayaran dengan memakai kartu kredit. Dalam hal ini, ketika barang diterima oleh pihak pembeli cukup menangani suatu resi dan menunjuk kartu kredit kepada toko atau penjual. Oleh toko tersebut dikonfirmasi ke perusahaan kartu kredit tersebut apakah cukup tersedia dana untuk harga pembelian tersebut. Jika konfirmasi diterima dan resi ditandatangani, maka barang baru diserahkan. Untuk selanjutnya, pihak penjual menagih uang harga pembelian kepada bank-bank tertentu. Keempat, metode pembayaran dengan memakai kartu debit. Dengan sistem kartu debit, pada pihak penjual tersedia alat yang dengan menekan kode rahasia kartu ATM atau debit tersebut oleh pihak pembeli, maka rekening pihak pembeli langsung didebit oleh bank dan mengkreditkannya langsung ke rekening penjual. Jadi berbeda dengan pembayaran yang menggunakan kartu kredit, penggunaan kartu debit tidak memerlukan konfirmasi kepada penerbit kartu dan tidak memerlukan penagihan ke bank oleh pihak penjual. Kelima, metode pembayaran dengan memakai cek. Cek adalah dokumen yang memberitahu bank untuk membayar uang dari rekening orang lain. Cek dapat ditolak jika akun pelanggan tidak memiliki cukup uang untuk membayar. Cek juga bisa ditolak jika ada masalah lain, seperti dugaan kecurangan. Adapun syarat pembayaran dalam perjanjian jual beli yaitu yang pertama N/30. Artinya pada syarat ini harga faktur harus dilunasi paling lambat 30 hari setelah terjadinya penyerahan barang dan jumlah yang harus dibayar adalah jumlah akhir yang tertera dalam faktur. Syarat yang kedua yaitu 2/10 N/30. Artinya dengan syarat ini pembeli akan diberikan potongan 2% apabila ia membayar harga faktur paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi, sedangkan waktu pembayar paling lambat adalah 30 hari. Syarat yang ketiga yaitu end of month. Artinya dengan syarat ini harga faktur harus dilunasi paling lambat pada akhir bulan berjalan. Syarat yang keempat yaitu N/10 end of month. Artinya dengan syarat ini harga faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa mendapat potongan. Uang prestasi dalam jual beli. Dan prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Akibat-akibat dari uang prestasi. Yang pertama, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi. Ganti rugi sering diperinci meliputi 3 unsur, yakni bagian A, biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak.
Bagian B, rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian si debitor. Bagian C, bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditor. Yang kedua, pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Di dalam pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam pasal 1247 dan pasal 1248 KUA Perdata. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Ketiga, peralihan resiko. Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sesuai dengan pasal 1237 KUA Perdata. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.